Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya di rumah? Mudah-mudahan anakku di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi bersama Bapak di pembelajaran PJOK. Hari ini Bapak akan membahas materi tentang latihan daya tahan jantung untuk pengembangan kebugaran jasmani. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan bentuk aktivitas latihan daya tahan jantung untuk kebugaran jasmani. Yang kedua, siswa dapat mempraktekkan bentuk aktivitas latihan fisik daya tahan jantung untuk kebugaran jasmani. Nah, anak-anak, ini adalah contoh bentuk latihan daya tahan jantung untuk kebugaran jasmani. Yang pertama, lari bolak-balik. Yang kedua, lompat tali. Yang ketiga, lari mengelilingi lapangan atau jogging. Yang keempat, latihan interval. Dan yang terakhir yaitu permainan reaksi. Nah, lebih lengkapnya silahkan anak-anak bersiap menyimak materi yang akan Bapak sampaikan. Baik anak-anak, yang pertama, sebelum masuk materi bentuk latihan daya tahan untuk kebugaran jasmani, anak-anak harus mengetahui apa itu kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kondisi fisik dan kebugaran menyeluruh dalam melakukan aktivitas tanpa merasa lelah dan masih memiliki tenaga untuk melakukan aktivitas lainnya. Kebugaran jasmani dapat dilatih melalui rangkaian latihan fisik. Selanjutnya ada daya tahan jantung. Daya tahan jantung adalah kemampuan jantung memompa darah untuk menyuplai oksigen ke seluruh tubuh dengan cepat dalam jangka waktu yang lama. Daya tahan jantung sangat dibutuhkan agar tubuh tetap bugar. Nah anak-anak, selanjutnya faktor yang mempengaruhi daya tahan jantung. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi daya tahan jantung? Nah ini ada beberapa faktor. Yang pertama, umur atau usia. Yang kedua, jenis kelamin. Yang ketiga, keturunan. Dan yang terakhir, latihan dan aktivitas fisik. Selanjutnya, manfaat daya tahan jantung. Ada beberapa manfaat menjaga daya tahan jantung, yaitu yang pertama, mengurangi bahaya gangguan jantung dan pembuluh darah. Yang kedua, menjaga tekanan darah tetap normal. Yang ketiga, mengatur kadar lemak dalam darah. Yang keempat, mampu melakukan aktivitas dalam waktu yang lama. Dan yang terakhir, yang kelima, mengurangi resiko jantung koroner, gagal jantung, dan aritmia. Ada beberapa bentuk latihan peningkatan daya tahan jantung: lari memindahkan bola, lompat tali, lari mengelilingi lapangan, latihan interval, dan permainan reaksi. Selanjutnya, anak-anak bisa melakukan latihan atau permainan untuk melatih kebugaran jasmani. Yang pertama, ini lari memindahkan bola. Nah, lari memindahkan bola atau lari bolak-balik bisa kalian lakukan di rumah dengan jarak 5-8 meter. Latihan lari memindahkan bola dapat meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru. Latihan ini dilakukan untuk mengetahui batas maksimal oksigen yang masuk ke tubuh kita. Selanjutnya, yang kedua yaitu latihan lompat tali. Nah, kalian bisa melakukannya di rumah secara perorangan. Nah, kecepatan putaran tali diatur sendiri secara tertib. Mengapa latihan lompat tali dapat melatih daya tahan jantung? Karena dengan melompat dapat membantu meningkatkan denyut jantung. Otot jantung akan terlatih untuk bekerja lebih keras untuk memompa darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh. Latihan lompat tali ini bisa dilakukan di lapangan atau area yang terbatas. Kalian bisa mempraktekannya di rumah dengan melakukan lompatan tali secara teratur.
Selanjutnya yang ketiga yaitu latihan lari mengelilingi lapangan. Sebelum berlari, sebaiknya kalian melakukan pemanasan dan peregangan otot terlebih dahulu. Pemanasan dapat mencegah cedera saat berlari. Berlari mengelilingi lapangan dapat meningkatkan daya tahan jantung. Kegiatan tersebut juga memperkuat otot-otot kaki. Selanjutnya yang keempat yaitu latihan interval. Latihan interval atau interval training adalah latihan daya tahan yang diselingi istirahat secara berulang-ulang. Latihan ini digunakan untuk mengukur daya tahan jantung. Dalam latihan interval, kamu perlu memperhatikan faktor-faktor berikut. Yang pertama, lama latihan. Yang kedua, beban atau intensitas latihan. Yang ketiga, pengulangan latihan atau repetisi. Dan yang keempat yaitu masa istirahat setiap latihan. Nah, kalian bisa lakukan latihan interval ini di rumah. Selanjutnya yang kelima yaitu permainan reaksi. Apa itu permainan reaksi? Lari reaksi memadukan gerakan lari, jalan, dan lari cepat dengan mengelilingi lapangan. Salah satu bentuk permainan reaksi ialah lari halang rintang. Latihan ini dapat dilakukan untuk meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru. Tips menjaga kesehatan jantung. Adapun cara menjaga kesehatan jantung sebagai berikut. Pertama, mengkonsumsi ikan karena mengandung asam lemak omega 3. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang mengandung lebih banyak serat. Yang ketiga, mengurangi mengkonsumsi lemak jenuh yang berbentuk kolesterol lebih. Yang keempat, mencukupi waktu tidur sehari-hari agar kondisi arteri baik. Yang kelima, menjaga tekanan darah agar dinding arteri tidak rusak. Yang keenam, menghindari diabetes yang berakibat terkena penyakit jantung. Yang ketujuh, ini melakukan olahraga secara teratur dan disiplin. Nah, dalam menjaga kesehatan jantung, kita tidak perlu melakukan semua tips tersebut. 2 atau 3 tips yang dilakukan dengan teratur dan disiplin. Untuk selanjutnya, kalian kerjakan tugas latihan soal di bab 5 pilihan ganda di buku paket Joka halaman 81 nomor 1 sampai 10. Nanti hasil kerja siswa dikumpulkan saat pengumpulan tugas bidang studi. Nah, bagi siswa yang tidak mempunyai buku paket, bisa dilihat tugasnya di Google Classroom. Sekian dan terima kasih. Ingat, tetap jaga selalu kesehatanmu dan seringlah mencuci tangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.